Agustinus adalah orang yang diketahui menanam serta merawat pohon-pohon kemiri tersebut. Namun Yohana sering sekali mengambil hasil panen dari jerih payah kakaknya tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Begitu malang nasib seorang wanita yang berasal dari daerah Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dia tewas setelah dihabisi dengan begitu sadisnya menggunakan sebilah pisau oleh kakak kandungnya sendiri karena kakak kandungnya tidak mampu menahan emosi dan sakit hati karena korban sering sekali mengambil hasil panen buah kemiri di kebun orang tua mereka. Padahal selama ini pelaku alias sang kakak adalah orang yang menanam dan merawat pohon buah kemiri tersebut, dan dia sudah berulang kali melarang korban untuk mengambilnya. Yang sangat keji dari kejadian ini adalah pelaku tidak hanya menghabisi adik kandungnya saja, namun anak dari adik kandungnya tersebut alias keponakannya sendiri yang berada di lokasi kejadian rupanya juga tidak luput dari serangan brutalnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Timur Tengah Selatan yang dikelilingi oleh hamparan luas perkebunan, ada seorang wanita paruh-baya berusia 51 tahun yang bernama Yohana Pobas. Dia sudah menikah dengan seorang pria yang identitasnya tidak dipublish di media manapun. Mengenai keberadaan suaminya, di saat itu juga tidak dijelaskan di media atau sumber informasi manapun. Namun yang jelas, dari pernikahannya dengan sang suami, Yohana sudah dikaruniai seorang anak. Ada satu anaknya yang disebutkan di media yang bernama Norci Elizabeth Tamonok. Di saat itu usianya baru menginjak 9 tahun. Sang ibu, yaitu Yohana, hidup bersama anak dan suaminya alias keluarga kecil mereka di Desa Snok, Kecamatan Amanatun Utara. Di desa tersebut, Yohana masih tinggal satu wilayah dengan para kerabatnya, termasuk kakak kandungnya yang bernama Agustinus Pobas yang berusia 56 tahun. Dia terpaut 5 tahun lebih tua dari Yohana. Namun mengenai detail dari latar belakang kehidupan Agustinus juga tidak banyak dijelaskan di media dan sumber manapun. Meski mereka adalah saudara kandung, namun hubungan Yohana dan Agustinus rupanya tidak begitu harmonis. Kakak beradik tersebut ternyata sering sekali terlibat perselisihan dan perang dingin. Perselisihan di antara mereka tidak lain dipicu oleh masalah hasil panen kemiri di kebun milik orang tua mereka. Agustinus adalah orang yang diketahui menanam serta merawat pohon-pohon kemiri tersebut. Namun Yohana sering sekali mengambil hasil panen dari jerih payah kakaknya tersebut setiap tahun, yang mana dia menjual tanpa seizin Agustinus, dan hal itu membuat Agustinus benar-benar geram dan sering sekali menegur adiknya tersebut agar tidak lagi mengambil kemiri dari kebun yang dia rawat. Namun di sisi lain, tampaknya sang adik yaitu Yohana merasa bahwa dirinya seharusnya juga berhak atas hasil panen kemiri yang ditanam di kebun milik orang tua mereka. Adik kakak yang seharusnya akur dan damai malah sering jadi bersih tegang. Percekcokan yang begitu alot juga sering sekali tidak terelakkan. Agustinus yang kerap menegur Yohana tapi tidak diindahkan membuat dia lebih dari sekedar geram. Kemarahannya yang sudah menumpuk tanpa terasa menciptakan dendam kepada sang adik kandung tersebut, yang seiring berjalannya waktu bukannya mereda. Ternyata dendam sang kakak malah kian mendalam terhadap adik kandungnya yang suka semena-mena tersebut. Rasa sayangnya terhadap sang adik benar-benar seolah sirna, lenyap begitu saja, berganti menjadi rasa sakit hati yang entah kapan akan dia lampiaskan.
Dan di saat dendamnya kian mendalam terhadap sang adik yang kini sudah dia anggap sebagai musuh yang sangat dia benci dalam hidupnya, Agustinus pun jadi gelap mata. Rasanya dia ingin sekali memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga, alias yang sangat-sangat menyakitkan terhadap adiknya tersebut. Pelajaran yang bisa membuat adiknya akan sangat menyesal karena tidak menghiraukan peringatannya. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 8 WITA. Ketika itu, kemarahan Agustinus sedang berada di puncak-puncaknya. Agustinus malah mendapati orang yang sangat dia benci tersebut tertangkap mata olehnya. Rupanya di Minggu pagi saat itu, Yohana sang adik mengajak serta anaknya yang bernama Norci untuk mandi dan mencuci pakaian di sumber mata air Naeb yang berada di wilayah RT 005 RW 003 Dusun B, Desa Snok, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena di saat itu, ibu dan anak tersebut hendak pergi untuk mengikuti ibadah di gereja setempat, yang mana ternyata lokasi sumber mata air yang dimaksud hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah Agustinus. Karena sangat dekat, tentu saja keberadaan Yohana tidak luput dari pantauan Agustinus. Singkat cerita, mendapati keberadaan Yohana bersama sang anak, di dalam kabut emosi yang memenuhi kepalanya, Agustinus seketika serius ingin melampiaskan rasa kesalnya terhadap Yohana, adik kandungnya sendiri yang kerap mencuri hasil panen kemiri yang dia tanam di kebun orang tua mereka. Agustinus yang sudah serius dengan niat kejinya lalu mengambil sebilah pisau. Dia juga menyiapkan air yang dia isi ke dalam sebuah botol. Air tersebut juga dia campur dengan sebuah cairan yang entah cairan apa, karena tidak disebutkan detailnya di media, yang mana nantinya air tersebut akan dia gunakan untuk menyiram mata Yohana agar sedikit lengah, sehingga tidak dapat menghindari serangan yang begitu mengerikan darinya. Lalu, setelah mengambil sebilah pisau dan botol berisi air yang sudah dilarutkan dengan sebuah cairan, Agustinus melangkah dengan amarah yang berkecamuk ke arah sumber mata air Naeb untuk menghampiri Yohana. Di dalam waktu singkat, Agustinus sudah berada di dekat Yohana tanpa disadari oleh Yohana sendiri. Saat Yohana akhirnya menyadari kedatangan Agustinus, dia belum sempat bereaksi lebih. Air di dalam botol yang Agustinus bawa, dia semprotkan ke mata Yohana, yang membuat Yohana seketika merasakan matanya begitu perih. Namun perih di matanya tidak seberapa dengan rasa sakit yang begitu dahsyat di perutnya. Rupanya Agustinus yang benar-benar sudah kesetanan langsung memanfaatkan kesempatan Yohana yang lengah saat disemprot matanya, yang dimana di saat itu Agustinus melancarkan serangan kejinya. Yohana mulanya sempat menyadari dan berusaha menghindar dengan cara berlari. Namun Agustinus yang sudah benar-benar kesetanan dengan cepat menyusulnya dan menghentikan langkahnya dengan memberikan tikaman yang begitu kuat ke arah perut Yohana. Meskipun hanya satu tikaman, namun tikaman tersebut rupanya tepat sasaran dan mampu merobek organ-organ vital yang ada di dalam area perut. Yohana yang mendapatkan serangan mendadak tidak mampu bereaksi lebih. Dia lemah. Yohana merasakan kesakitan, namun Yohana menyadari dia tidak boleh pasrah dengan situasi tersebut. Sehingga di tengah rasa sakit yang begitu luar biasa di perutnya, Yohana berusaha sekuat tenaga untuk lari menyelamatkan diri. Sebelum mungkin saja nantinya Agustinus bisa kembali melayangkan serangan terhadapnya lagi. Cairan merah mengalir deras dari luka yang sangat parah di perut Yohana. Di tengah-tengah ketakutan dan rasa sakitnya, Yohana berharap dan terus berdoa agar dia dapat selamat dari serangan yang dilakukan oleh kakak kandungnya tersebut. Yang kemudian pada akhirnya, Yohana benar-benar bisa menjauh dari Agustinus yang sedang mengamuk. Namun sobat, meskipun Yohana dapat melarikan diri, sang anak yaitu Norci ternyata tidak mampu menyusul pelarian ibunya karena Agustinus yang tidak puas dengan sangat kesal karena Yohana mampu lolos. Agustinus yang melihat Norci dengan cepat memutuskan untuk memilih meluapkan emosinya kepada Norci keponakannya. Dengan cepat Agustinus mengejar Norci yang sudah ketakutan. Saat dia berhasil menghentikan langkah keponakan kecilnya tersebut, Agustinus langsung menyerang keponakannya itu dengan tikaman yang begitu mengerikan. Dia membabi buta terhadap anak tersebut. Hingga pada akhirnya dengan banyaknya luka tikaman di tubuhnya, Norci pun meregang nyawa di tempat. Namun sementara itu, Yohana yang sebelumnya berhasil menjauh dari Agustinus, dia menuju ke sebuah pemukiman untuk meminta pertolongan warga setempat. Warga setempat yang di saat itu melihat Yohana bersimbah cairan merah, mereka segera memberikan pertolongan kepada Yohana dengan membawanya ke puskesmas Ayu Tupas. Sebelum dibawa ke puskesmas, Yohana pun sempat memberikan informasi bahwa kakaknya lah yang menyerang dia saat berada di sumber mata air Naeb. Termasuk juga dia menyampaikan kekhawatirannya kepada anaknya yang sebelumnya ada bersama dia. Namun saat dia tiba di pemukiman, ternyata anaknya tidak ikut menyusulnya.
sehingga sebagian warga segera pergi menuju ke lokasi kejadian untuk mengamankan si pelaku dan memastikan anak Yohana juga masih hidup. Saat itu, para warga mencari keberadaan Norci, dan saat tiba di lokasi kejadian, warga seketika histeris dan bergidik ngeri sampai benar-benar bulu kuduk merinding saat menemukan Norci tergeletak di tanah dalam kondisi yang mengenaskan, bersimbah cairan merah dengan posisi tubuh tercabik-cabik. Lalu di sisi lain, si pelaku yang sudah menghabisi nyawa keponakannya, dia tiba-tiba tersadar bahwa aksinya sudah sangat keterlaluan. Dia langsung lemas dan dia tidak menyangka akan berani dan bisa melakukan aksi sekejam itu terhadap adik dan keponakannya sendiri. Apalagi di saat itu banyak warga mulai berdatangan. Agustinus yang merasa panik dan ketakutan tersebut kembali berpikir singkat untuk keluar dari situasi ini, yaitu dengan upaya ingin menghabisi nyawanya sendiri. Dan setelah dia melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri, Agustinus akhirnya juga ikut terkapar di tanah dengan cairan merah mengalir dari lehernya. Namun di saat itu sobat, warga pun kemudian segera menghampiri Agustina dan Norci yang sama-sama terkapar dengan bersimbah cairan merah. Dan saat memeriksa keadaan Norci, warga tidak mampu menahan kesedihan kala menyadari bahwa anak yang masih berusia 9 tahun tersebut sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh tercabik-cabik. Sementara itu Agustinus, sang pelaku, masih bisa menyelamatkan diri. Warga pun dengan cepat membawa Agustinus ke puskesmas Ayo Tupas. Dan selain itu, menyadari bahwa peristiwa tersebut adalah tindakan kriminal. Kepala desa setempat yang sebelumnya mendapat kabar atas peristiwa tragis tersebut segera melapor ke polisi. Di puskesmas Ayo Tupas, kakak beradik tersebut kemudian diperiksa. Yohana yang mendapatkan luka parah di perutnya mengalami luka dalam yang sangat serius alias pendarahan hebat yang membuat dia tidak dapat bertahan sehingga nyawanya tidak mampu tertolong. Begitu juga dengan malang nasibnya sang ibu dan anak yang berakhir tragis akibat serangan brutal yang dilakukan oleh Agustinus. Sementara Agustinus sendiri yang sebelumnya berusaha menggorok lehernya sendiri dapat terselamatkan dan segera diberikan perawatan intensif. Lalu tim kepolisian dari Polres Timur Tengah Selatan yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi untuk melakukan tindakan olah TKP dan mengumpulkan barang-barang bukti yang diperlukan untuk memeriksa beberapa saksi guna dimintai keterangan tentang siapa pelakunya. Sementara itu jasad Norci yang kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum guna mengetahui penyebab meninggalnya. Begitupun juga dengan jasad Yohana. Setelah dilakukan visum, jasad ibu dan anak tersebut kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Tentu saja di saat itu, tangis keluarga pun pecah mengiringi kepergian keduanya. Kesedihan bercampur amarah mereka rasakan. Yohana dan anaknya yang masih berusia 9 tahun yang seharusnya masih memiliki perjalanan hidup yang panjang untuk meraih cita-citanya malah berakhir dengan sangat tragis. Yang membuat marah pelakunya itu adalah kakak kandungnya sendiri yang mana seharusnya dia sebagai kakak menyayangi dan melindungi adik serta keponakannya, tapi justru tidak. Malah dia menjadi penyebab peristiwa tragis yang merenggut nyawa ibu dan anak tersebut. Dan saat itu pun mereka juga merasakan perasaan yang begitu rumit terhadap Agustinus yang di saat itu masih dirawat intensif. Mereka marah namun masih ada rasa khawatir karena bagaimanapun juga mereka masih bagian dari keluarga. Dan rupanya sobat, setelah mendapatkan perawatan intensif, Agustinus selamat. Saat kondisinya berangsur membaik, polisi segera mengamankan Agustinus lagi untuk dimintai keterangan atas aksi sadisnya yang telah menghabisi nyawa adiknya serta keponakannya. Kepada polisi, Agustinus mengakui perbuatannya tersebut memang sangat keji. Namun hal ini bukan tanpa sebab. Ya, karena selama ini dia jengkel dengan adiknya tersebut. Kejengkelannya terhadap sang adik karena selama ini dialah yang menanam kemiri, namun buah kemiri dipanen dan diambil tanpa izin oleh adiknya. Apalagi yang diambil tersebut untuk dijual. Rasa jengkel tersebut mendorong dia untuk menghabisi nyawa sang adik dengan menggunakan sebilah pisau. Dan bahkan anak adiknya alias keponakannya sendiri tidak luput dari serangan yang membabi buta tersebut. Saat ini, Agustinus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan di Rutan Mapolres Timur Tengah Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agustinus disangkakan melanggar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah yang benar-benar mengerikan antara kakak beradik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?